Kita ada di penghujung tahun 2025, momen Nataru begitu ya. Ini adalah biasanya yang juga dipertanyakan terkait dengan stok serta harga dari pasokan pangan. Biasanya harga sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan, stok juga dikhawatirkan oleh masyarakat jangan-jangan karena ada momen Nataru kemudian semuanya akan membeli, stoknya akan menjadi terbatas. Nah, saya akan diskusikan hal ini bersama dengan Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan yang sudah hadir di sebelah saya saat ini. Pak Zulhas, apa kabar Pak Zulhas? Baik, Reno. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi sebentar di sini. Sebelum saya bahas soal stok dan harga, hari ini tanggal 3 Desember ya 2025 pagi tadi saya ngelihat Pak Zulhas ini hadir di suatu acara tertentu. Ya. Ekspor udang bebas cesium atau bebas radio CS137. CS137. Ini bagaimana Pak ceritanya prosesnya? Ya, jadi memang beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan dengan dikembalikannya beberapa ekspor kita, banyak juga itu ya, ke Amerika. Bahkan menjadi satu diplomasi yang agak rumit ya, karena ditemukan di beberapa lokasi, beberapa tempat dan beberapa kali gitu. Sebetulnya kita ini korban, karena kita kan tidak ada nuklir, nggak ada, kita nggak punya. Betul. Tapi kalau ada di sini, setelah kami lacak, rupanya ada bahan baku yang terkontaminasi. 4 kali masuk ke sini dengan ada nama perusahaan tertentu, yang sekarang kita sudah larang dulu untuk melakukan impor itu ya. Nah, tapi dampaknya kan kemana-mana itu ya, ada terutama udang, ada juga cengkeh, ada sepatu, dan ini hampir semua ke Amerika. Itu sulit sekali, tidak mudah. Tetapi atas kerjasama, waktu itu saya bentuk langsung sebagai Satgas, langsung saya pimpin. Langsung saya pimpin, dapat laporan dari Menteri Kelautan, dari pengawasan pembangunan, Pak Saris dari Mas Saris ya, dari Menteri Kelautan, Perikanan, kemudian dari lingkungan, dari pemerintah daerah, berita-berita sudah meluas. Langsung saya buat Satgas yang saya pimpin langsung ya, agar terus bekerja cepat ke menteri lembaga, dari kepolisian, dari BRIN, dari Bapeten ya, semua pihak lah, Kementerian Lingkungan, Kelautan, semua ya, duta besar, Kementerian Luar Negeri. Kita rapat terus berkali-kali, diplomasi yang gencar dengan Amerika. Pendek kata, kerjasama yang keras itu dalam tempo yang singkat bisa menyelesaikan persoalan. Gitu. Nah, apa kesepakatannya dengan diplomasi ya? Akhirnya disepakati, ditunjuklah Menteri Kelautan sebagai satu-satunya nanti badan lembaga yang memverifikasi. Ini verifikasi ini terkontaminasi atau tidak ya. Walaupun itu rendah. Ya, yang kemarin dipulangkan itu kan kandungan itu harusnya kalau di Indonesia 1.200. Kalau di Amerika 1.200. Ini hanya 80-an. Tapi tetap aja karena ini makanan. Ada di situ kandungannya. Karena ini makanan, orang bahaya ya. Betul. Nah, setelah diverifikasi sekarang CS137 itu dari Kementerian Kelautan diberikan sertifikat. Nanti sampai Desember akan ada 605 kontainer yang 40 feet akan diekspor Amerika. Jadi itu hanya untuk komoditas udang saja? Udang saja, belum yang lain-lain. Jadi persoalan CS137 sudah kita selesaikan. Clear. Kita bangga, ternyata kita ini memang layak, cakap untuk menjadi suplai udang di dunia. Wah, mantap. Tapi proses tersulit, the hardest part pada saat proses sampai bisa akhirnya mengekspor lagi ke Amerika apa Pak? Boleh dong di-spill? Itu proses paling sulitnya di mana tuh? Diskusi antara kita dengan pihak Amerika dan membuktikan kita melakukan langkah-langkah dan perbaikan yang sangat diperlukan agar itu tidak terjadi lagi. Misalnya lokasinya yang terkontaminasi kita eliminir ya, kita sterilkan ya. Perusahaan-perusahaannya, sumbernya yang dari luar negeri kita potong ya, langkah-langkah berikutnya pendidikan dan seterusnya, sehingga semua yang kita lakukan itu dapat diterima. Jadi, dan itu tentu tidak mudah ya. Pasti prosesnya pasti. Kalau sekarang Pak Zulhas bisa cerita. Tapi kita cakap lah. Pak Zulhas sekarang bisa cerita terlihat mudah, tapi prosesnya pada saat menjadi saya yakin panjang dan luar biasa bikin pusing kelihatannya. Saya sempat dimarah-marahin orang juga. Kenapa dimarah-marahin? Loh, kan waktu itu kan saya berpikirnya ini kan udang ini kan pasti pegawainya jutaan.
Loh, itu kan banyak kan pegawainya, yang orang yang hidup di sektor udang ini kan mungkin puluhan juta seluruh Indonesia. Bayangkan kalau itu tidak bisa produksi sama sekali, nggak bisa berjual betapa banyak. Sedangkan aturan di Indonesia itu kalau saya nggak salah harus 600 atau 700. Ini cuma 60. Dan nggak semua kan. Nah, Amerika tuh 1.200. Tapi Amerika apapun ini kan makanan. Padahal Amerika tuh kalau 1.200 nggak apa-apa kan, nggak lewat batas gitu ya. Saya waktu itu karena saya itu ingat kepada yang kerja di sektor perudang ini puluhan juta orang itu, saya bilang ini saya makan aja nggak masalah gitu. Wah, saya dihujat juga. Dihujat juga pada waktu itu. Tapi akhirnya ya sudah, yang agak tinggi kita musnahkan. Sekarang kita cek, kita bersihkan semua. Alhamdulillah semua sekarang sudah tidak ada masalah. Tapi tetap harus waspada. Mutu harus kita tingkatkan, kontrol harus lebih bagus, dan yang sumber dari luar harus kita putus. Tapi hal-hal ini kelihatannya harus konsisten Pak, menjaga supaya tidak terulang ya? Harus, kalau nggak nanti kan bisa masuk lagi. Terulang lagi nanti. Terulang lagi. Pusing lagi Pak Sulhas. Waduh. Pak Sulhas, berikutnya balik lagi yang tadi saya opening soal harga dan juga pasokan makanan jelang Nataru. Biasanya kan kita kan dua momen yang krusial itu kan Nataru dan Lebaran. Nah ini sudah jelang Nataru nih, emak-emak udah mulai belum teriak sih, cuma baru rasa kusuk gitu. Gimana Pak Sulhas? Jadi stok kita sekarang aman, banyak sekali, apalagi kalau karbohidrat. Beras gudang Bulog luber 4 juta ada ya. Karena kita surplus 4,7 juta. Produksi beras sampai Desember ya. Itu jagung juga berlebih sebagai sumber makan ternak kan. Jadi karbohidrat aman, telur, ayam, ikan juga aman ya. Stok, jadi masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah terlalu stok terlalu banyak. Panic buying ya. Iya, panic buying, seperlunya saja gitu. Nataru bahkan sampai Lebaran, insya Allah nanti akan stok itu cukup dan harga bisa kita kendalikan ya. Tapi realitasnya harga-harga di beberapa titik sih Pak, belum semuanya. Sudah mulai kayak telur, daging ayam itu udah mulai naik ya, dikit-dikit. Memang naik, cuma masih di batas harga eceran tertinggi. Oh, di bawah HET ya? Masih di bawah HET gitu ya. Kalau kemarin karena tahun baru Natal ini kan pasti permintaan tinggi, tapi masih belum melebihi HET. Masih misalnya ayam tuh 40.000 gitu, belum lebih gitu ya. Telur itu kan 32.000, belum lebih gitu. Belum, tapi sudah hampir menyundul mepet HET ya. Tentu ini kita akan perhatikan. Oke, baik. Berikutnya Pak, yang juga menjadi concern kita semua sekarang adalah terkait dengan bencana di Sumatera. Iya. Itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saya lihat videonya Pak Sulhas juga sudah dari sana memantau situasi secara langsung. Nah, saya juga baca berita statement juga Pak Sulhas bahwa ketika setelah melihat situasi di sana, Pak Sulhas tuh mau menaikkan bantuan pangan 2 kali lipat. Ini stoknya dari mana Pak? Jadi memang bencana ini berat sekali. Orang yang saudara kita yang masih sama suaminya, tiba-tiba suaminya besok nggak ada, atau istrinya nggak ada, atau anaknya nggak ada, bahkan rumahnya nggak ada. Jadi sangat dibutuhkan sekarang air bersih. Air banyak tapi nggak bersih, jadi perlu air bersih. Kita usaha di berbagai tempat agar ada untuk penyaringan air itu ya, air bersih. Yang kedua, yang bertahan tuh rata-rata ada yang di bajunya saja, lainnya kan terbawa. Terbawa arus ya. Jadi orang hanya pakai satu, jadi kita perlu pakaian. Kemudian selimut ya. Anak-anak kita perlu buku, perlu pakaian sekolah, seragam sekolah, itu diperlukan sekali. Tentu yang paling penting sembako. Nah, masalahnya sekarang stoknya banyak, cuma jalannya terputus. Saya besok ke Sibolga. Dari Sibolga saya mau ke kota Langsa. Tapi Langsa nggak bisa masuk. Jadi saya kalau nggak bisa masuk kan saya mending di sini. Saya bisa ngatur agar percepatan bantuan pangan ke Langsa yang melalui udara dan seterusnya. Minggu depan mudah-mudahan kita sudah bisa bawa bantuan yang banyak langsung ke Langsa. Tapi sekarang ini terputus, ada yang melalui kapal laut. Saya sudah perintahkan tadi dari KKP seluruh kapal lautnya bersama angkatan laut dan lain-lain itu untuk masuk melewat laut membantu seluruh di kabupaten yang terdampak, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara gitu ya. Kalau Sumatera Barat rata-rata melalui
darat. Misalnya Bukit Tinggi itu kan melalui darat. Yang hanya di Kota Padang, tapi Kota Padang kan pelabuhannya aman, nggak ada masalah gitu. Jadi ini memang perlu kerja keras, perlu dukung semua pihak. Dengan keadaan transportasi yang terputus, kita hanya bisa drop dari atas juga kalau drop pecah. Kalau beras karungnya pecah. Ya saya lihat videonya sampai masyarakat harus mengambil dari. Ya itu jadi memang nggak mudah ya. Ya betul. Nggak mudah, dan ini kan ada beberapa lokasi gitu ya. Ada beberapa lokasi. Tapi sendiri-sendiri sudah bisa diatasi, sudah bisa kita atasi. Presiden sudah ke sana, saya sudah ke sana, Menhan sudah ke sana, Ibu Titi sudah ke sana. Dan saya bersyukurnya kita ini kompak. Ya. Saya datang ke Sumbar itu, rakyat itu juga berduyun membawa yang mereka bisa bawa. Ada yang bawa baju, ada yang bawa buku, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa mie, macam-macam lah. Jadi semua pemerintah juga begitu. Itu saya merasa terharu, semua pihak gotong royong luar biasa untuk membantu saudara-saudaranya. Memang siklon ini ya. Tropis ini sudah pindah. Kemarin di Thailand dan di mana itu Malaysia, di kita tidak, tapi kan dampaknya masih panjang. Masih terasa, ya. Rumah masih ada yang nganyam belum kita perbaiki, jalan masih ada yang putus, anak-anak ada yang masih belum sekolah. Jadi kita harus betul-betul kerjasama semua pihak untuk, terutama pemerintah, untuk membantu laut di tempat yang terkena musibah. Oke, terkait dengan dampak dari bencana ini ya Pak di Aceh, Sumbar dan juga Sumut. Pak Zulhas sudah ke sana. Besok saya ke Sibolga. Ke Sibolga juga. Ya. Bapak memantau tidak sih ada lahan-lahan yang mungkin lahan pertanian atau lahan apa yang itu adalah rohnya sumber pangan di Indonesia ternyata juga ikut terdampak atau bagaimana data dari atau pantauan Pak Zulhas? Jadi sekali lagi tadi gimana? Saya meminta kirim pangan itu 2 kali lipat. Misalnya biasanya beras tuh satu kabupaten 100, nah kita minta drop 200. Ya. Beras kita banyak, nggak usah khawatir, cukup. Ya. Cukup. Itu tidak akan mengurangi supply untuk wilayah lain sehingga wilayah itu kekurangan ya? Enggak, kita lebih 4 juta. Biasanya stok beras kita cuma 500.000, 800.000. Ini 4 juta banyak, jadi aman, nggak ada masalah. Jadi barang ada, sembako stok ada. Tinggal sekarang bagaimana distribusinya. Saya kemarin udah cek, tiap hari akan dikirim 1.000 ton, tapi bertahap. 1.000 ton apa itu Pak? Ya beras. Beras ya? 1.000 ton. Tiap itu provinsi tapi bertahap, kan nggak bisa sekaligus kan. Ini berapa truk sehari rata-rata bisa 100 ton gitu ya. Satu provinsi 100 ton gitu. Oke, baik. Semoga ini bisa menjadi pencerahan juga, menjadi informasi terkini juga. Nanti kita nantikan hasil dari Sibolga Pak ya. Besok bertolak ke Sibolga ya. Nanti hasilnya seperti apa kita juga akan nantikan perkembangan dari Menko Bidang Pangan RI Bapak Zulkifli Hasan. Pak Zulhas terima kasih sudah berdiskusi di kesempatan kali ini. Hati-hati di perjalanan Pak menuju Sibolga. Ya, terima kasih Pak Zulhas.